Oke, kita buka dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, Mbak Lia, Mbak Citra, Mas Agung, ya di masa yang seperti sekarang ini tetap semangat ya buat teman-teman mungkin yang juga bekerja di siang hari, sore masih harus kuliah ya, masih harus mengejar tuntutan di kampus ya. Selamat menikmati proses buat teman-teman. Oke, kita untuk memulai ya, ini mata kuliah rekrutmen seleksi. Jadi seperti yang mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya, ini jadi satu mata kuliah yang nantinya itu bisa dipilih teman-teman untuk di pekerjaan. Karena sekali lagi kalau di PIO itu sangat banyak pilihannya, sangat beragam, sangat variatif ya. Anda bisa kerja di perusahaan di bidang-bidang mana saja. Tentu yang berkaitan dengan pengelolaan SDM ya, berkaitan dengan HRD. Nah, ya karena masa pandemik ya, karena masa kondisi seperti ini, saya mencoba untuk menyesuaikan konsep belajar kita. Saya coba untuk memodifikasi praktek kita di rekrutmen dan seleksi karena memang ini saya kira ilmu wawasan yang tidak hanya cukup hanya belajar melalui teori, tapi paling tidak teman-teman juga perlu melakukan aktivitasnya ya atau perlu melakukan praktek sehingga bisa memahami secara keseluruhan. Dan masing-masing kelompok kemarin sudah kita tentukan jabatannya atau profesinya. Nah, ini teman-teman nanti akan diminta untuk mencoba untuk melakukan praktek menyusun mungkin lebih ke SOP ya, SOP proses rekrutmen dan seleksi dari jabatan-jabatan yang telah ditentukan. Dan saya kira ini sebagian besar kerja di perusahaan ya, Mbak Citra, Mbak Lia, Mas Agung, atau yang baru bergabung Mbak Meisha. Boleh memperkenalkan diri dulu mungkin dari Mbak Citra, Mbak Lia, Mas Agung, Mbak Meisha, dan Mas Dharma. Silahkan. Dari saya dulu kali ya Pak ya? Silahkan, boleh disampaikan kalau misalnya Anda kerja, itu di mana ya kerjanya? Iya. Di bidang apa ya? Baik, perkenalkan nama saya Citra. Saya di sini sebagai karyawan di salah satu developer swasta di Yogyakarta, di Damai Indo Property. Oke, next Mbak Lia mungkin? Begitu Pak. Mbak Citra, sorry sebagai apa Mbak Citra? Halo, Mbak Citra sebagai apa di developer? Oke, next mungkin ya ada kesalahan. Mbak Lia mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan Oke. nama saya Lia Widiawati, biasa dipanggil Lia. Untuk kesibukan hanya kuliah, Pak. Hanya kuliah. Pernah kerja Iya. Mbak Lia? Belum pernah sih Pak, cuman bantu-bantu jualan aja sih Pak. Oke, benar swasta ya. Iya. Oke, kemudian next Mas Agung Prabowo. Monggo Mas Agung. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Nama saya Agung Prabowo. Saya berwira swasta Pak. Benar swasta. Nggih. Di bidang apa Mas Agung? Saya berwira buka ini Pak, kayak toko. Toko kita menjual ada kaos kaki kayak gitu Pak. Tapi untuk yang untuk insya Allah ini ada buka toko baru di Jakarta Pak. Oh, siap-siap. Nanti next time bisa dibantu kita promosikan Mas lewat perusahaan kita. Nanti iya Pak, siap. lanjut ya. Ya, dulu juga pernah Pak, itu yang di IG Pak. Oh, sudah pernah ya? Sudah dulu. Tapi untuk cabang yang Jakal bawah ini, insya Allah besok kalau cabang Jakal atas buka lagi. Jakal atas. Ini lagi, iya. Oke, terima kasih Mas Agung. J, monggo. Lanjutnya Mbak Meisha atau Mas Dharma, silahkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore.
J. Ya, perkenalkan nama saya Misha Vanida. Pekerjaan saat ini di bidang UMKM Yogyakarta. UMKM. Ya, jadi customer service. Di bagian apa? Di bidang apa, Mbak Mesha? Di bagian ini Pak, flower arrangement studio gitu. Saya Oke. jadi customer service-nya. Di Jogja, di mana? Iya Pak, di Jogja. Oke. Terima kasih. Mas Dharma, monggo, silahkan. Atau mungkin Mbak Maratus dulu, silahkan. Oke, boleh Pak. Mas Selamat Dharma sore. ini bukan ya? Bukan bagian dari kelompok 1 ya? Bukan Pak. Boleh, Mbak Maratus. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maratus Solihah. Pekerjaan saya adalah seorang customer service di bidang perusahaan bingkai foto, Pak. Bingkai foto? Iya, tapi secara online. Oh, secara online. Oke, ada yang belum saya sebut, Mbak Angelica? Sudah bisa dengar suara saya? Masih proses ya sebenarnya ya. Oke, sambil menunggu ya Mbak Angel yang baru bergabung. Jadi gini, teman-teman. Sedikit bercerita ya mengenai konsep rekrutmen dan seleksi di sebuah perusahaan ya. Memang kalau sebuah perusahaan yang sudah settle, sudah besar, artinya yang bisa dikatakan sudah TBK ya, dengan jumlah SDM atau jumlah karyawan sudah lebih dari 200 sampai 300 orang bahkan, itu memang ada bagian khusus yang mengurusi rekrutmen dan seleksi. Mungkin kalau misalnya di tempatnya teman-teman, memang sebagian besar perusahaan-perusahaan yang masih berkembang ya, apalagi semacam UMKM atau mungkin semacam usaha seperti itu terkadang masih dihandle sama owner atau dihandle oleh satu orang yang mengurusi semua bidang HRD. Nah, kalau misalnya di bagian rekrutmen dan seleksi, ini memang nantinya tugasnya teman-teman di perusahaan hanya fokus untuk melakukan perekrutan karyawan dan seleksi saja. Ini bisa dikatakan memang kebutuhan akan karyawan baru di sebuah perusahaan itu memang biasanya agak tinggi ya. Jadi ada beberapa perusahaan, ada beberapa instansi yang memang hampir setiap bulan itu selalu membutuhkan karyawan baru. Ini bisa jadi karena perkembangan sebuah usaha, atau mungkin turnover-nya yang cukup besar, atau mungkin karena mau ekspansi dan sebagainya, sehingga saking banyaknya jumlah karyawan itu juga bisa membuat banyaknya posisi yang kosong di beberapa posisi, di beberapa jabatan, sehingga menjadikannya posisi atau mungkin bagian rekrutmen seleksi ini menjadi bagian yang cukup penting ya untuk bisa memenuhi kebutuhan pegawai. Dan jumlahnya memang bisa bervariasi yang harus Anda cari setiap bulannya. Dan jabatannya pun juga bervariasi. Kalau mungkin di kelompok 1 ini office boy, bisa aja mungkin ke depannya nggak cuma office boy ya. Bisa mungkin bagian marketing, bagian CS misalnya, mungkin seperti tempatnya Mbak Mara ini kan juga CS ini kan juga lagi banyak dibutuhkan ya, apalagi lagi musim-musim pandemik seperti ini online ya, beberapa profesi juga banyak dibutuhkan karena masa pandemik ya. Dan memang tidak semua perusahaan itu sudah settle ya terkait dengan SOP atau pedoman rekrutmen seleksinya, terkait dengan job desk sama job spec ya. Memang ada beberapa perusahaan yang sudah settle secara secara dokumentasinya. Tapi ada beberapa perusahaan yang masih belum ada job desk dan job spec secara secara standarnya. Sehingga kita harus bikin dulu ya job desk sama job spec ya. Oke, nah ini kita lihat ya dari kelompok 1 ini office boy ya. Jadi kelompok 1 ini pura-puranya mendapatkan mendapatkan proyek ya, mendapatkan disposisi ya dari manajer Anda. Anda diminta untuk mencari OB di kantor Anda, kemudian Anda diminta untuk menyusun SOP-nya sampai melakukan pembuatan informasi lowongan kerja dalam bentuk poster. Oke, untuk yang pertama silakan dari perwakilannya kelompok 1, monggo untuk menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Mas Mbak, silakan.
Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Halo, suara saya jelas ini Pak? Ya Mas, sangat jelas Mas Agung. Oke. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Anggota kami yaitu ada Mbak Maratus Solehah, ada Mbak Lia Widiawati, Mbak Citra Popi, saya sendiri, Agung Prabowo, Mbak Angelika, Mbak Aprilia, sama Mbak Meisha Vanida. Oke, di sini kami ingin menjelaskan tentang rekrutmen seleksi tenaga kebersihan atau yang biasa kita sebut dengan office boy. Sebentar. Oke. Untuk halo Mbak Lia, tes. Oke, untuk job summary mau dijelaskan sama Mbak Lia, monggo Mbak. Baik, Mas Agung. Untuk job summary akan saya jelaskan. Jadi, pada kali ini kita mendapatkan suatu proyek mengenai membuat job desk dan juga job specification atau proses untuk rekrutmen office boy. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran office boy, yaitu office boy adalah pegawai administrasi kantor atau asisten kantor yang biasa ditemui di lingkungan kantor atau bisnis seperti itu. Jadi office boy sendiri merupakan pegawai atau bagian dari perusahaan yang biasa kita temui di lingkungan kantor dan biasanya bertugas untuk menjaga kebersihan ataupun kerapihan dari lingkungan, peralatan dan perlengkapan di kantor atau perusahaan tersebut seperti itu. Untuk selanjutnya, next silakan, Mas Agung. Oke, terima kasih Mbak Lia. Maaf sebelumnya. Kemudian untuk job description akan saya jelaskan sedikit. Oke, untuk tugas pokok dari office boy tersebut adalah biasanya membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan yang ada di kampus ini karena office boy kampus untuk yang kita dapatkan. Jadi itu perlengkapannya fokusnya di kampus. Kemudian membersihkan atau vakum karpet atau lantai secara bergiliran. Jadi biasanya sesuai dengan jadwal piket juga. Untuk mengirim atau mengambil dokumen antar divisi atau bagian, melayani permintaan fotokopi atau faksimili yang kemudian menjaga kebersihan area kampus dan sekitarnya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk tugas tambahannya, dari office boy tersebut adalah melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan divisi yang dilayani dan melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan koordinator OB. Jadi terkadang ada tugas di luar dari tugas resminya tadi, itu masih bisa dilakukan oleh office boy tersebut. Untuk selanjutnya job specification, Mbak Lia, monggo lagi. Baik, terima kasih Mas Agung. Untuk job specification dari office boy kampus yang kami buat, yaitu yang pertama ada persyaratan minimal, yaitu diantaranya memiliki pengetahuan dasar mengenai basic hygiene lingkungan kantor, memiliki pengetahuan dasar tentang metode dan konsep layanan office, kemudian juga memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik, yang mana di sini seperti kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh office boy itu sendiri. Biasanya soal bagaimana cara membersihkan di lingkungannya itu, dan juga metode dan konsep layanan dari office-nya, dan juga memiliki interaksi sosial yang baik, yang mana maksud kami dari sini ketika si karyawan memiliki interaksi sosial yang baik, maka akan mempermudah menjalankan tugas-tugasnya, yang mana kan tadi ada juga tugas lain ya, atau tugas tambahan dari office boy itu sendiri yang mana dia akan terhubung dengan divisi lain seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah psychological dan social characteristics. Yang pertama yaitu tulus dan jujur, ramah, mudah beradaptasi dengan lingkungan, bertanggung jawab, dan juga memiliki kesabaran. Oke, job specification selanjutnya yaitu standar kriteria atau kualifikasi
Yang pertama yaitu laki-laki, minimal lulusan SMU atau SMK sederajat, berpenampilan rapi dan menarik, disiplin dan pekerja keras, serta memiliki pengetahuan dasar mengenai kebersihan. Baik, selanjutnya Mas Agung, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lia. Untuk job deployment strateginya, kami ingin menggunakan melalui sosial media perusahaan, IG, Facebook, terhadap instansi yang terkait, melalui jasa iklan lowongan pekerjaan di sosial media dan website, dan melalui media massa cetak seperti koran atau majalah dan sebagainya. Berikut, ini merupakan contoh poster yang kami buat. Oke, terima kasih. Ini karena kelompok diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Baik, kita sambil ngobrol ya, teman-teman ya. Oke, ini berarti nanti pura-puranya OB ini akan ditempatkan di UMBY, begitu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, teman-teman mungkin tahu ya, ada beberapa profesi pekerjaan yang memang sekarang di-handle sama perusahaan outsourcing ya. Jadi, karena kebutuhannya sangat tinggi, dan itu juga merupakan kebutuhan standar yang ada di setiap perusahaan, makanya sekarang banyak bermunculan beberapa lembaga, ya, semacam perusahaan-perusahaan yang melayani permintaan tenaga kerja. Kalau mungkin di kota-kota besar sudah banyak, ya, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja pun sekarang sudah mulai banyak. Ya, saya kira nggak cuma OB ya, ada security, ada florist, ada housekeeping, warehouse mungkin di hotel, terus mungkin tempatnya Mbak Maratus CS ya. Kita tahu ada beberapa perusahaan yang menyediakan CS ya. Kita sebut ya semacam Syncor, Feds dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini tergantung kebijakan perusahaan sebenarnya teman-teman. Jadi biasanya kalau di setiap perusahaan memang ada yang kita merekrut langsung, artinya kita langsung meng-hire sendiri OB yang akan kita rekrut, atau kita tanda kutip membeli ya, memesan di perusahaan yang outsourcing tadi. Biasanya kalau kita memesan di perusahaan outsourcing, itu kalau nggak salah memang ada pembagian gaji. Jadi kalau misalnya gajiannya segini, itu 70% buat si OB-nya, dan 30%-nya nanti buat perusahaannya yang menyediakan OB-nya tadi. Kalau misalnya memang mau di-hire sendiri, ya berarti semua pengolahan, kendali penuh, gaji, itu akan langsung dikelola sama perusahaan itu sendiri. Dan memang nggak enaknya kalau OB yang ada di lembaga, OB yang memang dia dikontrol sama perusahaan outsourcing, dia akan rentan untuk dipindah ya. Ketika misalnya kampus tidak merasa puas terhadap kinerja si OB tersebut, ya dia akan diberhentikan atau mungkin dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Ya. Oke, coba Mas Mbak, saya pengen di-scroll ke atas di bagian job spesifikasi. Kita sambil aja ya, sambil ngobrol. Mungkin ada berapa yang masih di kantor, teman-teman. Jam segini malah hujan. Ya. Bisa dibawa lagi mungkin, teman-teman, yang di slide 6. Oke, ini standar dasar ya, istilahnya standar kriteria dari seorang OB. Ini ada laki-laki, minimal SMA atau SMK, kemudian berpenampilan rapi, disiplin dan pekerja keras, kemudian memiliki pengetahuan dasar mengenai kebersihan. Ini siapa aja boleh jawab ya, nggak apa ya. Kenapa kok yang dipilih laki-laki saja? Kok nggak perempuan juga? Meskipun namanya juga office boy ya, bukan office girl ya. Tapi kok kenapa yang dipilih laki-laki? Kenapa nggak laki-laki dan perempuan? Nah, monggo. Mungkin Mbak Lia mau jawab. Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, kami memilih laki-laki karena kan di kampus itu kan untuk office boy sendiri pekerjaannya macam-macam. Dan juga entah mulai dari hal-hal ringan sampai yang berat, seperti itu. Dan kami meminimalisir seperti kalau perempuan kan kadang ini Pak, ada kemampuan yang di bawah laki-laki seperti maksudnya itu kayak kekuatannya dan sebagainya. Jadi kami menghindari semisal ada cedera atau sebagainya, Pak. Oke.
Ya, ini tergantung dengan kondisi atau lokasi tempat kerjanya ya, Mbak Lia dan kawan-kawan ya. Kalau misalnya kondisi di kampus 3 sampai di lantai 4 ya, dengan kondisi ruangan kelas gitu, mungkin agak berat buat perempuan. Tapi kalau misalnya tempatnya di bawah, artinya nggak ada lantai 2, 3, dan seterusnya, di bawah istilahnya apa tempatnya juga mudah, bisa aja mungkin yang perempuan direkrut juga ya. Nah, oke, kalau misalnya, ini kan pura-puranya kalian tim HRD ya, teman-teman ya. Ini tim HRD, ini tim apa rekruter. Kalau misalnya ada yang ngelamar, dia S1, sarjana. Kira-kira mau diproses nggak, teman-teman? Ini kan minimal lulusan SMA ya. Nah, kalau misalnya ada yang ngelamar di tempatnya kalian, dia pengen lamar OB, tapi dia S1, sarjana. Kira-kira mau diproses nggak? Monggo, siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau menurut saya akan tetap diproses, Pak. Yang penting untuk apa namanya standar-standar atau kriterianya terpenuhi dan dia juga termasuk orang yang disiplin dan benar-benar membutuhkan pekerjaan, pengen bekerja, sepertinya akan kami proses juga. Seperti itu, Pak. Oke, nyambung ya, Mbak Lia ya. Alasannya kenapa? Iya, Kalau Pak. Anda minimal lulusan SMA atau SMU? Kok nggak SMP misalnya? Yang lain boleh loh jawab. Kok tidak SMP minimalnya? Kok harus SMA atau SMK, kenapa? Mungkin Mas Anggung, Mbak Mara, atau Mbak Citra, silahkan. Kenapa kok Anda menggunakan standarnya, itu lulusan SMA atau SMK? Bukan SMP atau S1. Nah, silahkan. Baik, Pak. Mungkin saya akan mencoba Boleh, menjawab. silakan. Untuk SMK sendiri kan mungkin untuk apa ya Pak, pengetahuan yang dimiliki oleh calon pekerja itu lebih luas. Bukan di mana SMP berarti tidak memiliki pengetahuan luas, tetapi kalau dari pengalaman saya pribadi di SMK itu sendiri mendapatkan pelajaran seperti K3 seperti itu. Jadi kayak ada sedikit basic atau pengetahuan untuk pekerjaan seperti itu, Pak. Oke. Ya, memang ada berapa alasan ya, teman-teman ya, kenapa kok kita harus menentukan standar latar belakang pendidikan ya. Jadi memang kalau misalnya SMA atau SMK, ya SMA sama SMA beda. Kalau SMK kan dia penjurusan ya, bisa listrik, bisa logam, bisa bangunan, bisa mungkin apa misalnya, itu kan nanti juga terkait dengan pekerjaannya. Nah, kalau misalnya, ya dilihat dari pekerjaannya sih memang. Kalau pekerjaannya tidak terlalu banyak menuntut keterampilan, dianggaplah semua orang itu bisa, ya mungkin SMA cukup, ya. Dan kenapa kok nggak SMP, kenapa kok nggak SD? Ini juga biasanya terkait dengan emosi ya, teman-teman ya. Coba deh kalau misalnya besok next time Anda jadi HRD, beda deh lulusan SMP, SD sama SMA itu dari sisi emosi, dari sisi apa? Dari sisi pengetahuan komunikasi itu kan berbeda, ya. Jadi ini lebih ke lebih ke pengalaman ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya Anda di HRD, di recruiter, semakin lama sering berhubungan dengan orang lain, ketemu pelamar, nanti akan dengan sendirinya akan tahu standarnya di situ. Oke, kemudian terkait juga dengan gaji ya, teman-teman ya. Perlu dilihat ini gajinya yang ditentukan sama perusahaan, setara untuk lulusan SMA, SMK, atau S1. Memang di tempat kita, di Mercu Buana, itu memang ada OB yang S1. Ada salah satu OB kita yang dia jurusannya, saya lupa jurusannya apa. Tapi dia S1, dia sarjana, jadi OB. Ya, nggak masalah sih. Mungkin dia butuh uang kan. Dia butuh pemasukan. Padahal sarjana, padahal S1. Dia bisa kerja di kantoran. Dia bisa kerja di admin ataupun di profesi yang lainnya. Tapi akhirnya jadi OB. Ya, masing-masing punya kebutuhan ya. Seperti itu ya, teman-teman ya.
Kemudian soal standar yang lainnya, ini butuh standar usia nggak, teman-teman kira-kira? Butuh, Pak. Butuh, Mbak Angel. Butuh. Kira-kira kalau seorang OB untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, butuh batas maksimal usia nggak kira-kira, Mbak Angel? Menurut saya butuh, Pak. Soalnya kan kalau untuk OB, kita kan fokusnya ke cleaning ya. Nah, itu otomatis kan kalau dilihat dari usianya, itu kalau misalnya terlalu tua untuk usianya, mungkin kan untuk tenaga dan tenaga untuk pembersihnya kurang apa ya? Kurang kuat gitu loh, Pak. Maksudnya lebih kuat tenaga di usia muda, seperti itu sih menurut saya. Kalau misalnya ada calon OB mau ngelamar nih di tempatnya Mbak Angel nih, dia usia 52 tahun, Mbak, kira-kira diterima nggak? Diproses? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena ya itu kita lihat tadi dari 50, kayak usia dia 52 tahun, berarti kan benar-benar 52 tahun udah usia lanjut, maksudnya udah cukup umur gitu, udah cukup tua gitu ya Pak. Nah itu kita kan lihat dari tenaganya, misalnya kayak dia harus membersihkan 2 lantai gitu, itu kan kemungkinan akan kita bisa juga dia bisa terjadi lebih riskan untuk terjadi kelelahan, kecelakaan kerja dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau misalnya status pernikahan, kira-kira butuh nggak Mbak Angel? Kalau untuk OB sih kayaknya enggak deh Pak kalau untuk status pernikahan. Berarti nggak masalah ya, mau udah nikah atau belum nikah? Iya. Bisa masuk ya? Iya Pak. Oke, thank you Mbak Angel. Ya, Pak. Ya kalau misalnya usia butuh dimasukkan sebagai standar, mungkin bisa dimasukkan ya nanti ya di laporan akhir ya teman-teman ya. Dan sekali lagi usia ini lebih ke pengalaman teman-teman melihat atau melakukan evaluasi terhadap karyawan ya. Misalnya apa? Driver misalnya. Di tempat saya dulu banyak calon-calon driver itu yang ngelamar itu malah banyak yang berusia di atas 50 tahun. Jadi banyak yang mereka sudah pensiun, ya mungkin usia 55 atau 56 tahun, mereka udah pensiun, gak punya kerjaan, terus ngelamar jadi driver. Ya, nah itu kembali lagi melihat kondisi pekerjaannya seperti apa. Jadi memang sekali lagi standar kriteria job spec ini itu harus disesuaikan dengan lingkungan pekerjaan dan job desk-nya. Karena harapan kita ya kerja harus efektif, kerja harus tuntas. Makanya itu kita harus menentukan orang-orang yang tepat ya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Oke, itu gambarannya ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya ada beberapa standar yang mungkin perlu ditambahkan saja ya seperti apa usia misalnya atau tadi mungkin beberapa kriteria sudah kita konfirmasi terkait dengan jenis kelamin, status pernikahan dan sebagainya. Memang ada beberapa profesi yang memang perlu ada standar untuk di beberapa aspeknya di job spec. Karena masalah lagi terkait dengan gaji, lingkungan kerja, shift kerja juga nanti ya, misalnya di pabrik ya. Di pabrik katakanlah kerja 3 shift ya, mungkin diprioritaskan wanita yang belum menikah. Karena nanti kalau misalnya wanita sudah menikah, hamil, mungkin nanti juga akan repot kalau misalnya dia masuk di shift 2 atau shift 3 misalnya. Nah, contohnya aja ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari kelompok 1 ya. Nanti tinggal dibuat laporan akhirnya. Untuk format laporannya nanti saya share di grup ya. Dan ini coba saya rekam nanti di YouTube, saya upload. Nanti kalau misalnya terdapat beberapa pertanyaan, nanti teman-teman bisa ditanyakan melalui grup. Gitu aja saya kira. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat ya, yang masih di kantor, masih kerja. Tetap semangat, hati-hati kalau pulang ke rumah ya. Terima kasih, thank you. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh.